ayah ibu, akan lanjut usiamu di tanah perjanjian. Itulah firman Tuhan. Tempatkanlah dalam hatimu, renungkanlah pada lehermu apa yang difirmankannya, agar hidupmu berkenan padanya. Dia yang melahirkanmu, membesarkanmu, dia yang mendoakanmu dalam nama Tuhan. Janganlah kau abaikan nasihatnya. Lakukanlah dalam hidupmu, agar hidupmu berkenan padanya. Tempatkanlah dalam hatimu, renungkanlah pada lehermu apa yang difirmankannya, agar hidupmu berkenan padanya. Dia yang melahirkanmu, membesarkanmu, dia yang mendoakanmu dalam nama Tuhan. Janganlah kau abaikan nasihatnya. Lakukanlah dalam hidupmu, agar hidupmu berkenan padanya. 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami,
Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kena malah kaya toko agaduka lan pelayanan mamase. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi ternyata jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya, tapi juga jemaat yang dalam suasana agraris, ada pertaniannya. Jadi Paulus menganalogikan bagaimana memberi. Kalau memberi atau kalau menabur sedikit, ya sedikit juga dipanen. Kalau banyak ditabur, banyak juga dituai. Paulus mengajar, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jadi kita memberi menurut kerelaan hati, keikhlasan. Itu diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Memberi dengan sukacita. Ya sama juga kalau kita bawa dalam hidup kita. Muila bale na bengang ko selamu biar daging na kasih ko temanmu tapi mukanya muka kuda. Lamami kamande. Ya tidak, itu namanya tidak tulus. Memang sudah daging dikasih kita tapi kamandam to dikuah kinoko susi kisolatu. Anna desiakan duka dio. Padahal itu bahasa basi. Karena ditam de muka na solata tilo do lelindona Jadi hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Jadi memberikan itu harus disertai dengan kerelaan, ketenangan. Jadi Paulus mengajar orang percaya di Korintus supaya yang merasa agak kesulitan memberi walaupun kaya tetapi sulit memberi, ya diajarkan. Coba lihat jemaat Makedonia. Sekalipun miskin, sekalipun mengalami kesusahan, kesulitan. Jemaat Makedonia, te anak ko ato na demo kareba ko malam bantu ke solata o. Te anak ko ay, kami dukaan na mase-mase kan, kami dukaan na te dengan nakangki. Tapi dia merasa, kami juga mau terlibat dalam pelayanan. Itu karena selalu mendengar firman Tuhan. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih bahagia, lebih mau pak tomak pobengan daripada tomak terima. Jadi mbona kita lagi purai lagi yolai lako. Lake pelau liur ka, lama pobengan raka, mak petandor raka. Ya, secara kamelon ya lendu melo ke kita menjadi penyalur berkat. Bapak Ibu yang dikasih, kita kembali ke renungan kita. Paulus meyakinkan orang-orang percaya di Korintus bahwa kalau Anda memberi dengan sukacita, bukan paksaan, bukan mak nuku-nuku, bukan bersungut-sungut. Mari kita baca bersama ayat 7. Di bagian kata mulai sebab 2 Korintus 9 ayat 7 bagian B, bagian C. Sebab, kita mulai kata sebab, kita baca bersama. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Apa yang diberikan? Paulus menekankan di pasal 8 ayat
12. Kita baca bersama-sama. Kita baca. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi kita memberi berdasarkan apa yang ada pada kita. Apa itu? Ya apa yang ada pada kita. 2 Korintus 9 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Kita mulai. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Itu kata Allah, bukan kata pendeta, bukan kata majelis gereja, bukan kata sinode, tapi kata Allah yang disampaikan oleh Paulus. Jika kita memberi, Allah tidak akan menutup mata kepada orang yang bermurah hati. Kenapa kita memberi? Kita memberi itu tanda syukur kita bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan lebih dahulu menebus dosa kita, maka tanda gembira kita memberikan dengan sukacita. Persembahan-persembahan yang Bapak Ibu berikan didoakan oleh majelis gereja, oleh pendeta. Kita berdiri menyerahkan persembahan, bukan lagi uang jemaat, bukan lagi uang pribadi-pribadi anggota jemaat, tapi sudah miliknya Tuhan, dikelola dengan benar. Bapak Ibu menjadi alatnya Yesus, penyalur berkat. Kalau ada orang yang kita lihat di jalan atau teman-teman kita benar-benar butuh bantuan, diberikan. Jangan bosan berbuat baik, menolong orang. Sebab sudah dikatakan tadi, siapa yang memberi orang yang lemah, menyutangi Tuhan yang akan membalasnya. Tapi bukan berarti bahwa kupu beluna pabudana dewata, bukan. Tetapi kita memberi itu tanda syukur bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Ya. Berilah dengan sukacita, bukan paksaan. Ukuran memberi bukan jumlah, bukan kualitas, tetapi ketulusan hati. Tuhan selalu sayang kepada orang yang memberi dengan tulus hati. Amin. Amin. Sebagai anggota SIDI tidak lagi menggantungkan imannya, tetapi secara pribadi mengaku percaya dan dengan demikian meneguhkan baptisan yang diterimanya ketika masih kanak-kanak. Orang tua dan saksi-saksi dari anak kekasih, Milky, Paldianto orang tua, Parnus dan Ernawati, saksi-saksi Thomas dan Megawati, silahkan berdiri. Anak kedua yaitu Maila Pratisia, orang tua Edgar Martina, saksi-saksi Demianus Murniati, silahkan berdiri. Lalu anggota SIDI Maria Pasaribu, silahkan berdiri. Resti Anugrah, silahkan berdiri. Miko Perti, silahkan berdiri. Desprianto Pongkape, silahkan berdiri. Pertanyaan kepada orang tua dan saksi-saksi. Apakah orang tua dan saksi-saksi dari anak-anak yang disebut namanya tadi mengaku bahwa anak-anak yang dibawa untuk dibaptiskan adalah juga keturunan orang berdosa, namun telah diterima dalam perjanjian anugerah Allah oleh pengampunan di dalam Tuhan Yesus? Kedua,
Apakah orang tua dan saksi-saksi berjanji akan mengantar anak-anak ini dalam pengenalan akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga mereka kelak beriman, mengasihi Allah dan taat kepadanya? Apakah jawab orang tua dan saksi-saksi dari anak kekasih Milky Paldianto apakah mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan? Terima kasih. Orang tua dan saksi-saksi dari anak kekasih Myla Pratisia apakah mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan? Ya, saya mengaku dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Oke, terima kasih. Kepada saudara-saudara yang akan CD, yang hendak mengaku secara pribadi imannya kepada Allah, kiranya sungguh-sungguh menjawab pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah saudara-saudara mengaku percaya kepada Allah Tritunggal, yakni Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus Sang Penghibur yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran? Kedua, apakah saudara-saudara berjanji dengan setulus hati dan dengan segenap jiwa akan memegang teguh pengakuan imanmu dengan meninggalkan hidup lama ke hidup yang baru dan setia mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu baik dalam suka maupun dalam duka? Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji akan menjadi anggota jemaat Kristus yang setia dan bertekun dalam doa, dalam pelayanan firman Allah, dalam persekutuan dan dalam kesaksian untuk memberitakan Injil? Apakah saudara-saudara mengaku percaya dan berjanji di hadapan Tuhan? Apakah saudara-saudari Maria Pasaribu apakah mengaku percaya dan berjanji di hadapan Tuhan? Ya, saya mengaku pada jemaat menolong saya. Ya, Tuhan menyertai kamu. Saudari Resti Anugrah apakah mengaku dan berjanji, apakah mengaku percaya dan berjanji di hadapan Tuhan? Apakah jawab saudari Resti Anugrah? Tuhan menyertaimu. Di hari Sion yang teduh, berkatnya ada jalanmu. Dialah yang menolong kamu, menguatkan imanmu, pimpinan Roh Kudus, dan menyertai kamu dalam menjalani hidup di masa yang akan datang, saat ini dan tetap selama-lamanya. Kuasa Roh Kudus selalu diam di dalam kehidupannya.
dan kepada saudara-saudara yang baru ditetapkan sebagai anggota SIDI Gereja Toraja Mamasa, lakukanlah tugas-tugas pelayanan bersama dengan seluruh warga Gereja Toraja Mamasa dimanapun berada. Jadilah pengikut Tuhan yang setia di dalam hidupmu, dimanapun kamu bekerja, dimanapun kamu tinggal. Pegang teguhlah janjimu di hadapan Tuhan. Dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Karena itu ambillah roti dan anggur ini dan bagikan di antara kamu.